Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal spesifikasi oli, terutama reaksi orang sama maniaknya orang sama spesifikasi oli. Orang sama spesifikasi oli itu kadang ekstrim ya reaksinya ya. Ada spesifikasi oli itu kan nggak banyak sebenarnya. Kekentalan oli, kinematic viscosity atau kekentalan di suhu 40 derajat, kinematic viscosity di 100 derajat, ada spas, sulfated ash, ada TBN, ada flash point, sama apa ya biasanya, tapi itu biasanya. Ada yang sangat peduli sekali dengan spesifikasinya, mungkin TBN sama spas mungkin ya. Kalau kekentalan mestinya sudah bisa ditebak dari SAE-nya. Kalau 10W40 ya kisarannya ya begitu itu kinematic viscosity-nya. Karena memang SAE itu diambil nilainya dari angka kinematic viscosity, ya baik yang 40 derajat maupun yang 100 derajat. Kalau kisarannya begini, SAE-nya maka begini. Jadi angkanya sudah ada kisarannya lah. Ada yang oli 10W40 kekentalannya mendekati 15W50, ada. Itu tergantung dari kinematic viscosity-nya. Tapi ada beberapa hal yang menurut penulis itu aneh ya. Orang sangat percaya dengan spesifikasi oli. Itu dipakai sebagai acuan yang sangat dianggap sangat baku lah, dianggap pas. Padahal di spesifikasi olinya sendiri ada tulisan. Ini cuma contoh, nggak selalu oli yang didapat oleh konsumen itu begitu. Jadi ada kata-kata tipikal, tipikal. Jadi tipikal itu kan kira-kira kayak begini kalau olinya dicontoh, di sampling gitu. Tapi yang didapat konsumen belum tentu seperti ini. Maksudnya kata-katanya kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada yang pakai itu sebagai acuan baku, ya salah. Terus nggak usah lah soal itu. Kekentalan oli. Ada kok penulis yang ada kok oli yang penulis coba itu ngakunya kental, tapi ternyata encer. Ada juga oli yang ngakunya encer, tapi ternyata kental. Macam-macam. Jadi sebenarnya SAE yang dibungkusnya pun kadang kurang bisa dipercaya. Karena memang ngukurnya tipikal. Lagi pula kebanyakan oli itu kan nggak ngikutin sih, audit luar sih, nggak ngikuti sertifikasi luar, nggak ngikuti standarisasi luar. Bahkan yang ada SNI-nya pun sedikit sekali. Penulis cuma tahu ada oli Pertamina sama Federal yang di sertifikasi SNI. Oli lain enggak. Mungkin ada alasan, oh itu pasti sudah distandarkan sama SAE, sama API. Tapi kan oli standar API itu ada tandanya khusus. Starburst, bintang pecah, sinar pecah, pokoknya gambar bintang lah.
Tapi kan nyatanya sekarang ini oli gambar bintangnya itu sedikit. Sedikit. Oli yang benar-benar lulus uji API itu sedikit. Dari pabrikan besar pun, Amsoil, Mobil One, ada olinya yang nggak lulus API itu. Motul, ada oli yang nggak lulus API. Kalau alasan pabrikan karena kalau mau daftar API itu mahal, satu, dua, harus buka resep. Nah, harus buka resep ini disebut alasan yang paling sulit. Jadi apa? Yang ada di spesifikasi oli itu sebenarnya nggak ada garansinya. Nah, ini menuju ke keanehan kedua. Orang hobi oli, grup oli macam-macam percaya banget dengan spesifikasi oli. Dianggap pabrikan itu pasti jujur walau nggak ada yang memverifikasi. Spesifikasi dianggap mutlak bener. Tapi anehnya apa? Pabriknya dianggap goblok sama yang apa memuja-muja spesifikasi ini. Dianggap goblok sehingga yang memuja spesifikasi ini pakai oli motor, pakai oli mobil di motor, pakai oli diesel di mobil, pakai oli diesel di motor, kayak gitu. Artinya nggak percaya sama pabriknya, nggak percaya sama pabriknya, tapi kok percaya banget sama spesifikasi, nggak masuk akal. Pabriknya dianggap goblok, nggak mampu buat oli motor, tapi sama spesifikasi percaya. Gimana sih? Kan lucu. Nggak percaya spesifikasi ya nggak percaya. Ngapain kok apa dandul, serba nggak jelas, serba nggak konsisten. Lalu dari pabriknya olinya dikeluarkan katanya khusus untuk mobil diesel yang apa bebannya berat. Lah kok malah dipakai untuk motor? Itu kan artinya nggak percaya sama kemampuan pabriknya bikin oli motor. Contohnya seri mula. Seri mula itu kan apa termasuk yang menengah gitu. Kenapa kok nggak pakai apa Shell AX5, AX7 untuk motor? Nah kan sudah setara. Lah kok milihnya kok kenapa pakai oli diesel? Kan itu artinya nganggep pabriknya goblok. Artinya nganggep pabriknya nggak becus bikin oli motor. Terus akhirnya pilih oli diesel karena dianggap oli diesel itu lebih layak untuk motor. Nah nggak percaya pabrik kan gitu kok malah percaya sama spesifikasinya. Terus nggak konsisten kok. Penulis sendiri termasuk yang nggak yang merasa bahwa spesifikasi oli itu nggak begitu banyak gunanya. Kalau yang di grup oli biasanya yang disebut dianggap bagus itu TBN. TBN paling tinggi paling bagus. Tapi masalahnya gini, TBN tinggi itu problemnya adalah SPAS, SPASH atau sulfated ash. Itu sulfated ash bisa bikin mengganggu pembakaran. Jadi pabrikan itu mesti pilih yang olinya mesti pilih spas itu yang sekecil mungkin, karena kalau tinggi nggak efisien pembakaran. 10.000 ya.
Jadi pabrikan itu berusaha supaya asnya rendah. Tapi kalau untuk oli diesel yang untuk pemakaian jangka panjang, long drain, memang sulfated asnya ditinggikan. Terpaksa tinggi karena butuh TBN tinggi. TBN tinggi itu biar bukan biar ya, tanda bahwa olinya itu punya aditif, baik yang deterjen, baik yang antioksidasi, yang lain-lain untuk olinya lebih awet. Nah itu TBN-nya tinggi. TBN tinggi juga ditandai dengan spas yang tinggi. Jadi kalau milih oli untuk motor yang cuma disarankan pakai maksimal 5.000 km atau malah diganti tiap 2.500 km, nggak ada gunanya pilih oli yang TBN-nya tinggi. Lagi pula motor itu kan beda dengan mesin diesel. Mesin diesel RPM rendah banget, 2.500, 3.500, seringnya 2.000 kalau pemakaian sehari-hari, 2.500 lah. Kalau motor sehari-hari 6.000, 7.000 itu normalnya. Jadi kalau disuruh milih oli yang pakai TBN tinggi itu penulis ngawur gitu. Lihat wis oli motor buatan siapa, kayak Motul, kayak Mobil One, kayak Amsoil, kayak TBN-nya berapa? Biasanya 0,7. Sementara itu oli diesel TBN-nya antara 1, berapa gitu. Jadi sebenarnya saran untuk pakai TBN tinggi itu nggak pas, nggak cocok. Motor nggak butuh itu. Oli motor awet, Amsoil, TBN-nya juga nggak setinggi itu. Lagi pula disarankan pakai olinya kan berapa kilometer? Maksimal ya 5.000. Penulis nggak butuh kayak gitu. Meseran super sama minyak goreng sudah lebih dari cukup untuk lebih 5.000 km. Ini motor Suzuki Next 2 bisa kok. Ini sudah 8.000 km pakai Fastron Tekno 15W50 dan minyak goreng. Suara mesin sama sebelah ini sama depan ini lebih kasar yang depan, sama sana lebih kasar sana, apalagi dua tak ini. Ini 8.000 km suara mesinnya masih halus, nggak kayak anjurannya yang di grup oli. Kalau pakai oli diesel suara mesin kasar no problem. Suara mesin kasar saat pertama pakai oli diesel dianggap no problem. Penulis beda, acuannya suara halus. Sama ini motor depan ini, taksi, masih halus suara motor penulis. Jadi bukan TBN, nggak butuh yang tinggi. Yang butuh yang tinggi itu apa? Film strength. Film strength itu bisa didapat dari pakai oli grup 1 atau oli grup 3 plus atau oli PAO, oli sintetik PAO yang pakai ester. Nggak punya ester, pakai aja minyak goreng murah. Nah, kembali lagi ke spesifikasi. Soal TBN tinggi sudah. Sekarang soal spesifikasi yang sebenarnya penting tapi nggak disebut. Ada spesifikasi yang penting sekali untuk motor, yaitu shear
stability. Yang penulis tahu, yang menyebutkan shear stability itu cuma AMSOIL. Jadi di AMSOIL disebutkan shear stability-nya seperti apa. Cuma sayang karena oli lain nggak nyebutkan, jadi nggak ada perbandingan. Kalau AMSOIL-nya sendiri bilang bahwa oli AMSOIL itu paling bagus. Shear stability itu sifatnya shear stability itu adalah kemampuan oli untuk mencegah encernya oli ketika RPM tinggi. Taunya itu kan selama ini oli kalau kena suhu tinggi jadi encer. Nah, oli itu juga bisa makin encer ketika kena gesekan, ketika kena RPM tinggi. Shear stability itu menunjukkan kemampuan oli untuk tetap nggak encer ketika kena RPM tinggi. Jadi walau motor dibuat kenceng, dibuat kebut-kebutan RPM tinggi terus gitu, olinya nggak encer, nggak jadi makin encer tetap, sehingga film strength-nya bagus. Kalau jadi encer ya suaranya mesin jadi kasar, jadi lebih kasar habis dipakai kenceng, habis pakai RPM tinggi. Kalau shear stability-nya bagus, suara mesin tetap halus. Ini kan tadi penulis sempat pakai kencang nih, Suzuki Next ini, tapi suara mesin tetap halus. Nah, itu oli yang bagus. Shear stability itu dipengaruhi oleh kualitas dari aditif VI improver. VI itu kan viscosity index, angka yang menunjukkan seberapa banyak oli akan tetap lebih kental ketika suhu tinggi. Jadi oli VI-nya makin tinggi, di suhu tinggi bisa menjaga kekentalannya, bisa tetap kental, nggak terlalu encer. Kalau VI-nya rendah, di suhu rendah itu VI kekentalannya tinggi, di suhu tinggi kekentalannya rendah, encer banget. Sementara itu oli yang VI-nya tinggi, di suhu rendah nggak terlalu kental, di suhu tinggi nggak terlalu encer. Itu VI. Yang menjelaskan pakai kestabilan kekentalan itu membingungkan itu. Pokoknya kalau VI-nya tinggi, suhu rendah itu nggak kental-kental banget, suhu tinggi itu nggak encer-encer banget. Soalnya kan oli itu sangat bergantung pada encer kentalnya. Oli kalau terlalu encer nggak bisa melindungi mesin karena film strike-nya jelek. Sudah, itu shear stability. Sifat shear stability itu jelas penting karena menunjukkan kemampuan oli kalau dipakai kencang, kalau dipakai macet-macetan segala. Karena kan beban mesin itu ada dua. Satu, pakai RPM tinggi, jelas sobek-sobek. Sementara itu kedua, di RPM rendah sekali. Karena mesin itu, oli mesin itu diuji film strength-nya di RPM rendah. Di RPM rendah, gesekan gerakan antara logam dengan logam itu nggak kenceng. Karena nggak kenceng, oli jadi nggak bisa lagi baik melindungi. Jadi kayak
kalau ilustrasinya itu seperti hidroplaning. Kalau sepeda motor, nggak usah motor, mobil gripnya hilang gara-gara ada air di jalan. Makin kencang mobilnya, makin besar resiko mobil merosot, mobil hilang gripnya ketika melewati genangan air. Kalau mobilnya pelan, jalan klunuk-klunuk kayak depan gini, resiko untuk tergelincir ketika melewati genangan air nggak ada. Nah itu prinsipnya beban oli. Kalau gerakan mesinnya klunuk-klunuk, pelan-pelan, olinya nggak bisa melindungi karena ketindih sama logam. Nah di saat seperti ini, kemampuan oli diuji juga, shear stability jadi penting juga. Shear stability sudah ya, apalagi film strength. Film strength ini hubungannya dengan shear stability nggak ada, beda. Film strength ini hubungannya dengan kekuatan oli untuk menahan. Masalahnya adalah sulit untuk mencari standar film strength ini karena mesin beda-beda, kompresi mesin macam-macam, detail-detail komponen mesin, pemakaian bearing, pakai journal bearing atau pakai lever, itu bisa bikin beda kebutuhannya. Mungkin karena ini jadi nggak ada standarnya. Film strength ini sebenarnya mirip-mirip dengan cara pengujian hambatan, cuma butuhnya adalah film strength ini adalah sesuatu yang kalau gerakannya tinggi, kalau komponennya bergerak cepat, film strength-nya ini kekuatan olinya ini jadi meningkat. Masalahnya nggak ada cara uji seperti itu. Yang diuji adalah gesekan yang diakibatkan oleh gerakan bola. Jadi apa ya, penulis lupa namanya, uji gesekan itu pakai bola 3 diputar, digesek-gesekkan ke bidang. Mirip-mirip dengan ujinya one arm bandit, uji yang sering didemokan sama aditif oli. Tapi beda, kalau yang aditif oli itu tekanan ekstrim. Tekanan ekstrim itu yang diuji adalah aditif extreme pressure. Ini butuhnya suhu tinggi sekali. Kalau nggak suhu tinggi, kalau gesekannya nggak sampai timbulkan panas yang sangat tinggi, aditifnya nggak bekerja. Sementara itu yang disebutkan di spesifikasi beberapa oli itu adalah untuk aditif anti wear yang bekerjanya nggak sampai se ekstrim extreme pressure, nggak se ekstrim aditif extreme pressure. Cuma sekarang jadi dilema juga karena standar API, API SN, API M, L itu mengharuskan pabrik oli nggak pakai aditif anti wear banyak-banyak. Jadi sekarang ini makin jarang pabrik oli yang menyebutkan hasil pengukuran untuk uji gesek ini, anti wear ini. Yang jelas film strength
nggak pernah disebutkan di spesifikasi oli. Padahal film strength ini adalah menurut penulis adalah fitur yang sangat penting. Oli jelek sama oli bagus itu dibedakan dari adanya aditif ini, dari kemampuan oli yang ini. Oli PAO contohnya, kan film strength-nya jelek, kemampuan melindungi terhadap gesekan itu jelek, baru bisa bagus kalau mengandung aditif ester. Ini bisa ketahuan kalau angka film strength-nya disebutkan di spesifikasi. Kita bisa tahu oli PAO yang tanpa ester dan oli PAO yang pakai ester. Kalau ada angka film strength disebutkan di spesifikasi, kita jadi bisa gampang tahu oli mana yang jelek, oli mana yang bagus. Tapi sayangnya nggak ada. Dan karena angka ini nggak ada juga untuk angka shear stability, jadinya spesifikasi oli itu kayak hambar gitu. Soalnya data yang ditunjukkan kurang, ya ada info yang lebih lanjut. Nggak bisa dipakai untuk membandingkan oli satu dengan yang lain. Susah. Jadi oli yang SAE-nya sama, untuk peruntukan sama, spesifikasinya pasti hampir sama. Nggak bisa dipakai untuk membandingkan oli. Oli bagus, oli jelek, ya spesifikasinya sama, wis. Nggak begitu jauh beda. Mau menentukan oli bagus, oli jelek, nggak bisa pakai spesifikasi. Percuma. Jadi orang yang membandingkan oli pakai spesifikasi itu, menurut penulis ya cuma tok, gaya-gayaan tok. Karena sebenarnya kualitas yang terpenting dari oli itu nggak ada, nggak disebut di spesifikasi. Percuma membandingkan spesifikasi itu, kita nggak akan bisa tahu oli mana yang bagus, oli mana yang jelek. Jadi orang yang sangat memuja-muja spesifikasi itu menurut penulis sudah tersesat itu, sudah sudah ketipu sama omongan-omongan sales. Oh, oli ini spesifikasinya ini, padahal yang penting-penting nggak ada. Nah, sekalipun ada juga nggak ada pembanding, seperti contohnya shear stability itu. Kalau nggak ada pembanding ya sama aja bohong. Jadi menurut penulis nggak bisa kita menentukan oli baik oli jelek dari spesifikasi itu, karena datanya nggak lengkap. Sama kayak bensin, kandungan energi nggak disebut, kita jadi nggak tahu rasio ideal bahan bakar itu berapa untuk bensin itu. Kita cuma tahunya bensinnya jelek, wis titik. Kalau untuk oli kita cuma tahu, oh ini segini, tapi begitu dicoba ternyata angkanya beda, ternyata olinya lebih kental, olinya lebih encer. Ini kalau yang soal ini ada yang sudah menguji, dan memang oli yang di pasaran itu seringnya beda dari yang ditulis di bungkus, beda dari spesifikasi. Spesifikasi itu nggak bisa dipercaya, tapi anehnya yang di grup oli banyak yang percaya. Terus sampai lupa mau ngomong apa lagi. Ya sudahlah, begitu intinya. Spesifikasi oli itu nggak bisa dipercaya. Kalau nggak percaya kalau percaya spesifikasi oli, ya harusnya orangnya percaya juga kalau orangnya pabriknya mampu buat oli misalnya oli motor. Pakai oli diesel di motor kok ngaku-ngaku mengklaim spesifikasi olinya bener.
Kalau nggak percaya spesifikasi oli ya sudah, karena apa, mikir oli motor itu, oli pabriknya nggak mampu bikin oli motor, ya sudah nggak usah percaya sama spesifikasi oli mesin. Ya intinya milih oli nggak usah lihat spesifikasi, coba sendiri enak apa enggak, awet apa enggak, suaranya mesin tetap halus enggak, sesudah dipakai kencang, tetap halus enggak waktu mesin baru dinyalakan, tetap halus enggak waktu macet, tetap halus enggak sesudah 5000 km atau waktunya ganti oli. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.